Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj Sayyidil Mursalin. Kita sudah sampai di paling atas yang di luar. Fanada munadin an qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat 50 waktu di awalnya, kemudian beliau bolak-balik terus dikurangi 55 hingga pada akhirnya yang ditetapkan adalah 5 waktu. Dan Nabi Musa ketika itu meminta untuk dikurangi lagi, sarankan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, di cerita sebelumnya ini, dan Rasulullah mengatakan, aku malu sudah minta untuk dikurangi, cukup dah aku ridho dan aku terima hal itu. Nah ini dia, arda wa aslam, aku ridho dan aku terima, sudah 5 waktu saja. Tatkala seperti itu tiba-tiba ada suara. Apa kata suara itu? Sungguh aku telah menetapkan kefarduanku dan aku telah meringankan untuk hamba-hambaku. Faqala lahu Musa, ihbit bismillah. Kemudian tatkala itu Nabi Musa mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu turunlah sudah, tidak apa-apa. Bismillah, turun, bismillah. Turunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yamur ala mala'in minal malaikah illa qalu alaika bil hijamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati perkumpulan malaikat yang dilewati itu selalu berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijamah. Melakukan hijamah itu artinya mengeluarkan darah kotor atau bekam. Itu dianjurkan seperti itu. Itu pengobatan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai sekarang masih bagus. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, mur ummataka bil hijamah, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Tsumman hadar faqala li Jibril, mali lam ati ahlu sama illa rahabubi wa dhahaku li ghaira wahidin sallamtu alaihi faradda alayya salam wa rahaba bi wa da'ali wa lam yathaq li. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya dan di saat itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa ini? Kenapa setiap kali aku berjumpa dengan para malaikat, penduduk-penduduk langit, mereka selalu senyum kepadaku, mereka selalu menyambutku, rahabubi wa dhahaku li, dan dia tertawa, tersenyum ketika aku melewatinya. Tapi ghairu wahidin, ada satu yang dia tidak tersenyum kepadaku. Salam tu alaihi faradda alayya salam, aku berikan dia salam dan dia menjawab salamku, kata Rasulullah, dan dia menyambutku dan mendoakanku, tapi dia tidak tersenyum. Tidak tersenyum dia. Faqala dzalika malikun khazinun nar. Kata malaikat Jibril, kenapa dia tidak pernah tersenyum? Karena itulah malaikat yang menjaga pintu neraka. Lam yathak mundu khuliqa. Dia tidak pernah tersenyum semenjak diciptakan. Malaikat penjaga neraka, begitu ngerinya. Baru penjaganya saja sudah kena mental. Walau dhahaka li ahadin la dhahika laka. Seandainya pun kalau dia senyum kepada seseorang, niscaya kepada kamulah hajat dia mau senyum. Kepada Rasulullah. Falamma nazala ila sama'id dunya nazara ila asfal minhu. Kemudian setelah itu Rasulullah terus melanjutkan perjalanan pulang. Ini sudah dia tadi menerima perintah sholat 5 waktu, turun pulang. Perjalanan pulang, beliau turun sampai ke
langit dunia. Sampailah beliau di langit dunia dan beliau melihat dari situ ke bawah. Fa idza huwa birahajin wa dukhanin wa aswatin. Di saat Rasulullah sampai di langit dunia, beliau memandang ke bawah, tiba-tiba di situ ada awan, ada asap dan ada suara. Faqala, "Ma hadza ya Jibril?" Apa ini Jibril? Apa semua ini? Qala, "Hadhihi syayatin yahummuna ala uyuni bani Adam." Itu adalah, kata malaikat Jibril menjawab, itu semua adalah syaitan-syaitan yang mencegah pandangan anak Adam, ya kita ini, sehingga la yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ard, sehingga anak Adam itu tidak bisa berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Nah itu, kita bisa melihat bintang saja itu sudah luar biasa. Jadi kita tertutupi dengan hijab seperti itu. Walau dzalika la ra'au al-ajaib. Seandainya tidak seperti itu, artinya seandainya dibukakan hijab itu, tadi ada awan yang menyeliputi, ada kemudian asap-asap, suara, itu semua mencegah pandangan anak Adam untuk melihat kerajaan, berpikir tentang kerajaan langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan langit dan buminya. Nah, kalau tidak ada yang itu, niscaya anak cucu Adam itu akan melihat keajaiban yang luar biasa. Kemudian thumma rakiba munsarifan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun. Segera turun. Bertolak beliau. Turun dari langit dunia itu. Famarra bi'irin li Quraisyin bimakanin kadza wa kadza. Kemudian ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, beliau berjumpa dengan unta milik kabilah Quraisy di suatu tempat bimakanin kadza wa kadza. Beliau melihat gerombolan unta milik orang Quraisy, kabilah Quraisy yang ingin berdagang. Wa fiha jamalun alaihi guraratani, dan di dalam rombongan unta itu yang beliau lihat ketika perjalanan turun, di dalam rombongan itu ada unta yang memiliki dua belang. Guraratun sauda wa guraratun bayda. Ada belang yang hitam, ada belang yang putih. Falamma hadzal 'air nafarat wastadarat wa sara'a dzalikal ba'ir wa inkasara. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri gerombolan kelompok unta-unta tadi itu, tiba-tiba untanya itu kaget, muter-muter, nggak tenang. Kemudian juga dia sampai patah kakinya, wangkasar, sampai patah kakinya, saking kaget melihat Rasulullah SAW lewat. Wa marra bi'irin qad dallu ba'iran lahum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga lewat menemukan unta yang kehilangan, hilang dari gembalaan pemiliknya. Qad jama'ahu banu fulan fasallama alaihim. Kemudian di saat ada yang kehilangan unta, kemudian unta-unta itu dikumpulkan kembali oleh Banu Fulan. Tidak tahu bani apa ini, disebut sini Banu Fulan. Kemudian Rasulullah SAW memberikan salam kepada mereka. Faqala ba'duhum hadza sautu Muhammad. Berkata sebagian daripada mereka, ini adalah suara Muhammad. Nabi memberikan salam, tapi cuma suaranya saja. Nabi lewat dengan cepat menggunakan buraq. Kemudian Nabi memberikan salam lewat
Nabi sudah kelihatan, suaranya saja. Maka mereka mengatakan, oh ini ada suaranya Muhammad. Kemudian setelah itu, thumma ata ila ashabi qubaila subhi bi Makkah. Ini kisah perjalanan beliau kembali. Di sini ceritanya sudah sampai di Makkah. Kemudian Rasulullah SAW sampai dengan para sahabatnya, bertemu dengan para sahabatnya. Sampai di Mekah, maksudnya sebelum subuh, itu sudah sampai di Mekah sebelum subuh. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu ditempuh dalam waktu 1 malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus langit pertama sampai langit ke-7, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Itu ditempuh dalam jangka waktu kurang dari 1 malam. Ini merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Kalau kita gali, tentunya lebih dalam, banyak sekali pelajaran ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab ini itu. Seperti itu. Dan falamma asbaha qata'a wa arafa anna an-nas tukadzibuh. Tatkala sudah subuh, Rasulullah SAW yakin dan mengetahui bahwa manusia tidak ada yang mempercayainya, pasti akan mendustakannya. Ketika baru sampai di Makkah. Faqa'ada ila Baitul Muqaddas. Qala asbahtu. Kok kemana ini? Ini kayaknya ada yang hilang, sampai di sini dulu. Ada yang hilang kayaknya ini.